Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Profesor Haji Dedi Jubaidi, MAG, yang saya hormati, apa kabar Pak? Mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kesuksesan senantiasa mengiringi langkah Bapak. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan apa yang ditugaskan oleh Prof. Dedi Jubaidi terkait dengan transformasi pendidikan Islam pasca COVID-19 sebagai bagian dari ujian komprehensif untuk memenuhi syarat kelulusan di program S2 jurusan MPI. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin menggambarkan terlebih dahulu terkait dengan kondisi awal kenapa kemudian terjadi transformasi pendidikan. Sebagaimana kita tahu bahwa hampir 3 tahun ke belakang kita umat manusia sedunia telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang luar biasa, yaitu pandemi yang disebabkan oleh COVID-19. Dan ini berdampak pada semua aspek kehidupan, hampir semuanya, kesehatan, ekonomi sosial, dan tidak ketinggalan dunia pendidikan. Nah, ini tentunya sangat berdampak bagi masyarakat dunia dan khususnya masyarakat Indonesia. Sehingga kalau kita mengikuti perjalanan perkembangan dari dunia pendidikan dari mulai awal pandemi sampai kemudian alhamdulillah sekarang pandemi sudah mulai berangsur dan masyarakat sudah pulih, bahwa di awal memang ada sebuah kegagapan, kaget, karena banyak yang kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang ini di luar dugaan. Contohnya adalah social distancing, kemudian dilarang berkerumun, kemudian dilarang berkumpul, ada karantina dan sebagainya. Ini tentunya sangat berdampak bagi dunia pendidikan pada khususnya. Karena yang sebelumnya sistem pendidikan di Indonesia terutama kita menggunakan sistem tatap muka, langsung. Tapi ketika kemudian terjadi pandemi yang disebabkan oleh virus corona, COVID-19, maka ini harus dirubah secara drastis. Ketika kemudian tidak boleh bertemu antara murid dengan guru atau murid dengan murid yang lain, maka kemudian ada kebijakan-kebijakan baru terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia dalam hal teknis, daring, PJJ dan sebagainya. Intinya adalah sistem belajar mengajar yang dilakukan tidak dalam satu ruangan, tapi dilakukan menggunakan digitalisasi. Nah, ini tentunya juga banyak sekali perubahan-perubahan yang kemudian harus disiapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik pemerintah, kemudian para penyelenggara pendidikan, kemudian juga tentunya edukasi bagi masyarakat selaku orang tua, bahkan sampai tentu saja kepada peserta didik. Nah,
daring atau PJJ ini adalah istilah yang sebelumnya tidak pernah mungkin terfikirkan oleh para pelaku pendidikan. Tapi dengan kondisi pandemi ini, mereka dipaksa dalam tanda kutip untuk kemudian harus bisa menyesuaikan diri. Dan digitalisasi yang awalnya itu memang sempat didengungkan, tapi pada saat pandemi ini benar-benar diaplikasikan. Dan ini secara masif dan cepat harus digunakan, ya, sehingga tentunya nanti akan ada kendala-kendala yang dihadapi oleh semua pihak. Baik, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah yang pertama yang dihadapi oleh pemerintah atau pembuat kebijakan pendidikan. Mereka tentunya harus sangat intensif untuk mengadakan kajian-kajian terkait dengan metode yang seperti apa yang bisa dilakukan atau digunakan dalam kondisi pandemi. Sehingga akhirnya mereka memunculkan cara-cara atau teknik yang harus dilakukan oleh pelaksana pendidikan atau penyelenggara pendidikan dengan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kendala yang dihadapi oleh pelaksana pendidikan, ya, atau penyelenggara pendidikan, dan mereka tentunya harus sangat masif juga memberikan sosialisasi kepada kepada masyarakat yang terkait dengan lembaga tersebut seperti orang tua siswa, dan sebagainya, dengan cara yang tentunya juga harus dengan cara yang digitalisasi. Kemudian sarana prasarana juga harus diadakan oleh penyelenggara pendidikan. Yang ini juga tentunya perlu persiapan yang sangat matang dan cepat, dan dalam kondisi yang terbatas itu semua harus dilaksanakan. Kemudian kendala yang dihadapi oleh masyarakat, oleh orang tua siswa, bahkan peserta didik, ini tentunya sangat banyak juga. Yang pertama adalah kendala pengadaan sarana belajar. Karena tentunya para peserta didik ini harus mempunyai sarana-sarana penunjang yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar tersebut. Yang ini tentunya juga harus disiapkan oleh orang tua. Ya, jadi itu. Kemudian kendala ekonomi, bagaimanapun juga mereka harus mengadakan, dan ini tentunya harus mengeluarkan kos. Nah, kemudian dari sisi jaringan internet ini juga tidak sama, karena secara geografi terutama di Indonesia ini berbeda-beda. Ada mereka yang ada di pegunungan, ada yang di dekat laut, ada di desa-desa terpencil. Ini tentunya akan terjadi sebuah kesenjangan, ketidakmerataan, ya, ketidakmerataan. Jadi ini adalah kendala-kendala yang teknis, ya, lebih bersifat teknis yang dihadapi oleh para penggiat pendidikan. Kemudian kendala-kendala yang lain dari skill atau kemampuan, ini para penyelenggara pendidikan khususnya juga mereka harus dipaksa untuk bisa mengoperasikan alat-alat digital yang bisa dijadikan sebagai sarana belajar mengajar. Dan hari ini setelah alhamdulillah semuanya berangsur baik, ya, setelah adanya solusi-solusi yang diikhtiarkan oleh pemerintahan di seluruh dunia dengan adanya vaksin dan sebagainya, sehingga hari ini dengan izin Allah pandemi sudah mulai berangsur dan kita sudah bisa normal kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa terkecuali dalam sistem pendidikan kita. Nah, kemudian seperti apa yang harus dilakukan setelah kemudian kita bisa melakukan aktivitas normal kembali? Ya, tentunya sebagaimana tadi disampaikan bahwa ada kekurangan dan kelebihan dari setiap yang kita lakukan dalam kegiatan pendidikan selama pandemi kemarin. Tentunya ini akan juga banyak hikmah yang kemudian bisa kita ambil.
Jadi hikmah-hikmah itu diantaranya adalah sistem digitalisasi atau transformasi digitalisasi yang ini harus diteruskan, karena ini mau tidak mau kita sadari ataupun tidak, ini sangat penting membantu proses pendidikan secara cepat, ya. Karena dengan adanya sistem digital itu tidak ada alasan lagi bagi peserta didik, utamanya mereka tidak mengikuti pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan, karena dimanapun mereka berada mereka bisa secara daring, ya, secara digitalisasi bisa menyelesaikan proses pembelajaran mereka, bisa menyerahkan tugas-tugas mereka seperti itu. Tapi dalam proses belajar tentunya juga ada hal-hal yang secara langsung harus diperhatikan, terutama adalah dalam bidang agama, Islam, karena ada proses praktek-praktek dan yang harus dilihat oleh pendidik ketika mereka menyelenggarakan aktivitas-aktivitas atau pembelajaran tentang ibadah-ibadah. Kemudian ini tentunya juga harus dilihat terkait dengan akhlak kebiasaan anak-anak secara langsung yang harus dilihat oleh pendidik, sehingga pendidik bisa mengevaluasi dengan baik, dan utamanya adalah pendidik juga harus bisa mencontohkan dalam kehidupan realitas, kehidupan nyata terkait dengan teladan-teladan yang harus dilihat oleh para peserta didik. Jadi intinya adalah ada hikmah dari setiap kejadian yang diizinkan oleh Allah terjadi di dunia ini. Baik, barangkali itu Prof. Dedi Jubaidi, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih dan mohon maaf barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.